Selamat datang di Driver Muda Channel. Kali ini saya akan membagikan eh, persiapan apa yang perlu dilakukan sebelum kita menjalankan mobil. Ceritanya mobil dalam seharian belum jalan sama sekali. Misalkan kondisinya di pagi hari ya. Tujuannya yang pertama ya satu, maaf ya berisik, ada mobil. Tujuannya satu, agar pengemudi mengetahui gimana kondisi mobilnya. Yang kedua, bisa paling tidak menjaga mobil yang dipakai. Misalkan ada kerusakan atau apa, bisa cepat diketahui. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita cek. Pertama yaitu yang pasti kondisi ban ya. Angin ban, pastikan semuanya keempat-empatnya dalam kondisi yang pas, nggak ada yang kempes ataupun bahkan bocor. Terus yang kedua, kita masuk ke mobilnya. Sebelum kita menghidupkan engine, kita perlu ngecek level oli mesinnya dan level air radiatornya. Kita buka dulu kap mesinnya. Bentar, saya buka dulu. Nah, ini ruang mesin sudah terbuka. Oke, langsung saja. Yang pertama itu kita perlu mengecek level oli engine. Caranya gimana ngeceknya? Ada di sini. Ada dipstick. Ini namanya dipstick. Ini ditarik aja, dilepas. Nah, ini menunjukkan level olinya. Seberapa tinggi level oli. Nah, namun untuk melihatnya tidak bisa langsung dilihat seperti ini, tapi harus dilap dulu pakai tisu atau kain untuk membersihkan dipsticknya ini dari oli yang sudah menempel. Setelah nanti dibersihkan, nanti baru dimasukkan ke lubangnya lagi, lalu ditarik lagi, baru bisa dibaca. Itulah level oli yang sesungguhnya di dalam karter. Baik ya, ini saya bersihkan dulu ya. Ini dipstick yang sudah dibersihkan, yang tadinya belepot oli, dibersihkan dulu. Setelah dibersihkan, dimasukkan kembali ke lubang dipsticknya, dimasukkan sampai mentok, lalu ditarik lagi. Nah, ini kondisi olinya. Di dipstick oli ada 2 titik ya, ada titik min sama titik max. Pastikan level oli berada di titik max. Oke, selanjutnya setelah cek oli engine, pastikan cek air radiator. Ceknya cukup dari reservoirnya sini. Ini radiator. Jangan sekali-kali buka tutup radiator kalau posisi engine panas ya. Nanti dia akan nyembur. Ngeceknya cukup dari tangki reservoir di sini. Nah, di samping sini terlihat ada logo F full levelnya. Nah, kondisi air harus berada di garis ini, tidak boleh kurang. Kalau misalkan kurang, ada di bawah level garis ini, bisa ditambahkan air atau coolant yang ditambahkan dari lubang pengisian reservoir di sini. Itu selanjutnya pastikan air wiper. Ini juga penting, apalagi kalau di jalan desa ya, yang banyak muat pasir gitu, kan kotor, bisa mengganggu pandangan. Pastikan air wiper juga cukup. Oke, setelah kita cek dari dalam ruang engine, mari kita nyalakan engine-nya. Ini sudah ada di dalam mobilnya. Mari kita nyalakan untuk dipanaskan terlebih dahulu. Oh ya, sebelum menghidupkan engine atau cranking, pastikan semua kelistrikan mati, terutama switch AC ya. Pastikan semuanya mati. Karena apa? Saat
engine pertama kali hidup atau cranking itu membutuhkan daya yang cukup besar dari baterai. Jadi kalau elektronik yang ada di dalam sistem mobil itu hidup atau on, misalkan contoh AC, otomatis daya dari baterai yang ada di aki tadi itu akan terbagi masuk ke dalam eh, sistem AC sama ke sistem starter. Nah, itu bisa membuat aki cepat tekor. Jadi pastikan semuanya AC, semua elektronik pastikan mati. Pastikan juga kalau yang mobil manual dalam kondisi netral ya. Namun untuk jaga-jaga untuk starter bisa injek pedal koplingnya, lalu kita start. Nah, saat pertama kali start seperti ini, mobil jangan langsung dipakai ya, melainkan dipanaskan terlebih dahulu. Tujuannya apa? Kan engine itu tadi ya yang sudah kita cek ada oli. Oli itu tertampung di bak oli di bagian bawah engine. Nah, kalau engine langsung digunakan, oli yang ada di bak oli yang di bawah engine tadi itu belum tersirkulasi secara sempurna ke dalam keseluruhan engine, ke klep-klepnya ataupun ke yang lain. Dimana fungsi oli ini sebagai pelumas engine. Jika sistem pelumasannya belum optimal, maka akan membahayakan bagi engine itu, karena satu, bisa overheat. Terus yang kedua, suhu engine belum optimal, karena suhu kerja engine optimal itu ada di sekitar 80 sampai 90 derajat. Nah, indikasinya apa kalau engine sudah dalam kondisi optimalnya? Cukup kita lihat saja ini saat pertama kali engine start itu RPM-nya cukup tinggi ya, di atas 1000 RPM, dan di penunjuk suhu engine itu masih di bawah C. Jadi tunggu saja sampai RPM itu berada. Nah, oke, ini setelah kita diamkan selama beberapa menit ya, bisa dilihat jarum RPM, jarum gas di sini sudah konstan di 1000 RPM. Tadi kan 1000 RPM lebih ya, sekitar 1200, 1100 sampai 1200. Dan indikator suhu juga sudah naik. Yang tadinya ada di bawah level C, sekarang sudah ada di level C. Jadi seperti itu. Nah, ketika kondisi mobil sudah siap seperti ini, baru kita boleh menyalakan AC-nya seperti ini. Oh ya, untuk perlu diketahui ya, bagi mungkin yang baru pegang mobil, di sini ada tuas-tuas. Ini adalah tuas lampu sebelah kanan, yang sebelah kiri adalah tuas wiper. Kebanyakan orang lupa untuk mematikan lampu biasanya, sehingga karena lupa mematikan lampu, akinya tekor karena sudah ditinggal lama, tapi lampunya masih menyala dan engine-nya mati, dan itu otomatis lampu akan tersuplai daya langsung dari aki, sehingga akinya dapat tekor. Pastikan nanti sebelum mematikan mesin, pastikan di dashboard, di speedometer, daerah speedometer, pastikan lampu ini itu mati ya, seperti ini. Jika lampunya menyala, berarti lampu kota atau lampu kabut itu masih menyala, sehingga dapat membuat aki tekor kalau tidak dimatikan. Jadi seperti itu. Mungkin cukup sekian sharing dari saya. Jika kalian suka channel seperti ini, mohon di subscribe dan kasih saran di kolom komentar saya perlu membuat video seperti apa. Oke, thank you, terima kasih.